Salah satu gugurnya kewenangan penuntutan itu adalah adanya daluarsa atau lewat waktu. Jadi meskipun seseorang melakukan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya tidak lagi dapat dituntut karena daluarsa. Daluarsa itu sendiri diatur dalam ketentuan pasal 136 KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika tidak ada keadaan-keadaan yang menghentikan daluarsa, maka penghitungan daluarsa itu dapat dihitung secara normal ya, yaitu kapan dia mulai melakukan suatu tindak pidana, kemudian dihitung sampai dengan batas waktu daluarsanya. Akan tetapi dalam penghitungan daluarsa juga harus diperhatikan adanya keadaan-keadaan yang menghentikan daluarsa itu sendiri, sehingga tata cara penghitungannya berubah. Keadaan-keadaan tersebut diantaranya yaitu terdapat forfeited handling atau perbuatan berlanjut atau konkursus berlanjut, kemudian juga ada rosten atau istirahat, dan juga ada penghentian daluarsa. Kita mulai dari keadaan yang pertama dulu, yaitu penghitungan daluarsa karena adanya perbuatan berlanjut ya, atau forfeited handling. Misalnya begini, pada tahun 2000 saya memasukkan akte perusahaan, dan akta itu saya gunakan untuk melakukan tindak pidana terhadap rekanan perusahaan saya secara terus-menerus atau secara bertahap sampai dengan tahun 2010. Sehingga karena perbuatan saya itu dilakukan secara terus-menerus, maka masuk kategori forfeited handling atau konkursus berlanjut atau perbuatan berlanjut. Dengan demikian, daluarsanya tidak dihitung dari kapan saya memasukkan akte perusahaan itu, yaitu tahun 2000 ditambah 12 tahun, jadi daluarsanya tahun 2012. Melainkan daluarsanya dihitung sejak forfeited handling atau perbuatan berlanjut yang saya lakukan itu selesai di tahun 2010. Dengan demikian daluarsanya yaitu 2010 ditambah 12 tahun. Jadi daluarsa perkara saya adalah tahun 2022. Jadi daluarsanya bukan lagi 2012 ya, tapi 2022 dihitung sejak terakhir saya melakukan konkursus berlanjut tersebut. Kemudian keadaan yang kedua adalah rosten atau istirahat. Misalnya terjadi sengketa prejudisial. Prejudisial juga ini menghentikan daluarsa ya. Misalnya begini, tahun 2025 saya melapor ke polisi karena sertifikat tanah saya dipalsukan oleh si A. Perbuatan tersebut diduga terjadi pada tahun 2023. Berarti jarak antara terjadinya peristiwa dugaan pemalsuan sertifikat milik saya oleh si A tersebut dengan jarak atau waktu saya melaporkan ke polisi tahun 2025 adalah 2 tahun. Lalu ketika polisi sedang memproses laporan saya, tahun 2025 itu juga si A menggugat saya ke pengadilan, yaitu gugatan perdata. Dengan gugatan bahwa status kepemilikan tanah saya itu dianggap tidak sah. Maka begitu adanya gugatan perdata, polisi harus menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan perkara yang saya laporkan, yaitu pemalsuan sertifikat. Harus menunggu putusan perdatanya dulu sampai dengan inkrah van gewijs atau berkekuatan hukum tetap. Berarti masa daluarsa sudah terpakai 2 tahun, yaitu terjadinya perbuatan tahun 2023 dan saya melaporkan peristiwa tersebut tahun 2025. Dan karena adanya sengketa prejudisial itu, maka proses penyelidikan dan penyidikan dihentikan dan peristiwa ini disebut dengan rosten atau istirahat. Lalu karena proses sengketa perdata itu memakan waktu yang cukup lama, katakanlah perkaranya inkrah pada tahun 2030 dan gugatan si A terhadap saya itu tidak terbukti atau si A ini kalah,
Maka begitu inkrah putusan perdatanya, maka proses laporan saya di kepolisian dapat dilanjutkan. Karena masa daluarsa tadi sudah terpakai 2 tahun ya, 2023 terjadi, 2025 dilaporkan, dan 2030 ini baru inkrah. Maka daluarsa itu baru kepakai 2 tahun, tinggal 10 tahun lagi. Karena perkaranya inkrah pada tahun 2030, maka daluarsa perkara pidana sesuai dengan laporan saya adalah 2040. Jadi dilanjutkan setelah perkara sengketa prejudisialnya inkrah ya di tahun 2030. Jadi tinggal menambahkan saja 10 tahun karena sudah terpakai 2 tahun. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu adanya penghentian daluarsa. Misalnya begini, pada tahun 2015 saya melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat, kemudian saya dilaporkan ke polisi tahun 2020. Mengetahui saya dilaporkan ke polisi, saya melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Lalu polisi baru berhasil menangkap saya pada tahun 2027. Pertanyaannya adalah, apakah saya masih dapat diproses? Kan peristiwanya terjadi tahun 2015 dan saya baru ketangkep pada tahun 2027. Berarti sudah 12 tahun. Jawabannya bisa diproses karena begitu saya melarikan diri, maka daluarsanya dihitung dari awal. Jadi dihitung sejak saya ditangkap tahun 2027. Dengan demikian, daluarsa perkara saya bukan tahun 2027, melainkan dihitung sejak saya ditangkap tahun 2027 ditambah 12 tahun, yaitu daluarsanya tahun 2039. Jadi itu ya, cara menghitung daluarsa harus hati-hati dengan memperhatikan adanya 3 keadaan tadi, yaitu adanya forgettable handling atau perbuatan berlanjut, yang kedua adanya rustan istirahat karena ada sengketa prejudisial, dan yang ketiga adanya penghentian daluarsa. Jadi penghitungannya tidak normal ya, seperti tidak ada keadaan-keadaan tadi. Demikian, terima kasih.